Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Garut. Ingin mencoba eh, mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Epi Supriyanti dan Melisa dengan judul Perbanyakan Tanaman Tomat dengan menggunakan BAP dan NAA secara in vitro. Baik, kita mulai. Pendahuluannya yang pertama itu NAA atau naphthalene acetate acid merupakan zat pengatur tubuh yang tergolong auksin yang dapat meningkatkan sintesa protein untuk digunakan sebagai sumber tenaga dalam pertumbuhan. Terus yang kedua, BAP, benzeli amonium purin. Ini tergolong kepada kelompok sitokinin yang berfungsi untuk mengatur pembahan sel dan morfogenesis. Kemudian, teknik in vitro merupakan suatu metode untuk mengisolasi atau mengambil bagian tanaman seperti sel, protoplasma, jaringan, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik bebas dalam kurung itu sama dengan bebas hama dan penyakit aseptik. Selanjutnya, perumusan masalah. Ini perumusannya bagaimanakah pengaruh BAP dan NAA dan interaksi keduanya terhadap perbanyakan tunas pucuk tomat secara in vitro. Kemudian tujuannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara interaksi dan tunggal antara pemberian zat pengatur tumbuh BAP dan NAA terhadap perbanyakan tunas pucuk tomat secara in vitro. Kemudian adapun bahan dan metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau pada bulan Maret sampai Juni 2015 dengan menggunakan rancangan acak lengkap RAL. Kemudian parameter yang diamati yaitu umur pucuk tunas, jumlah tunas, tinggi tunas, persentase tumbuh tunas, persentase tumbuh akar, dan jumlah ekspan yang membentuk kalus. Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, dilanjut dengan uji lanjut beda nyata jujur atau disebut BNZ. Ini 5% itu karatnya, 5%. Kemudian hasil pembahasan di sini tabel pertama ya menunjukkan hasil penelitian perbanyakan tanaman tomat dengan menggunakan BAP. Menggunakan BAP, di sini nih ada umur muncul tunas, jumlah tunas, tinggi tunas, persentase tumbuh tunas, dan persentase tumbuh akar. Bisa dilihat nih hasilnya. Ini menggunakan sama tarafnya 5, taraf 5. Kemudian selanjutnya, nah ini tabel 2 ini menunjukkan hasil yang menggunakan NAA. Sama di sini juga ya, bisa dilihat tuh. Dan ada persentase tumbuh akar, sama tarafnya 5%. Kemudian umur muncul tunas. Pelakuan BAP dan NAA tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap umur muncul tunas pucuk tomat. Pemberian BAP dan NAA tidak menunjukkan. Ini pemberiannya mungkin ini dibarengin. Sedangkan kalau secara tunggal, pelakuan BAP memberikan pengaruh yang nyata terhadap umur muncul tunas pucuk tomat, dan pemberian pelakuan NAA secara tunggal juga memberikan pengaruh yang nyata. Pemberian pelakuan BAP 1 ppm sudah mampu mendorong sel eksplan pucuk tomat untuk berdiferensiasi lebih cepat sehingga mempercepat pertumbuhan tunas. Sedangkan pemberian zat pengatur tumbuh
NaA secara tunggal dengan konsentrasi 0 ppm menunjukkan umur muncul tunas paling awal yaitu 11,95 hari. Kemudian selanjutnya jumlah tunas tanpa pemberian zat pengatur tumbuh eksogen ke dalam media, hormon endogen yang ada belum mampu untuk mendorong pembelahan sel dan pembesaran sehingga pembentukan tunas yang diharapkan belum tentu dengan optimal. Sedangkan perlakuan NaA secara tunggal memberikan pengaruh terhadap jumlah tunas pucuk tomat. Ini sama nih, pemberian secara tunggal. Cuma memperlakukan perlakuan menggunakan NaA saja. Kemudian tinggi tunas. Penambahan NaA telah mampu menginduksi pembentukan, sedangkan pemberian konsentrasi NaA secara tunggal memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tunas dengan penambahan BAP saja tanpa NaA mampu menginduksi sel-sel tanaman untuk terus berkembang dan bertahan ukurannya. Pemberian konsentrasi BAP secara tunggal memberikan pengaruh terhadap tinggi tunas pucuk tomat. Dan selanjutnya, persentase tumbuh tunas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap pemberian BAP yang nyata terhadap presentasi tumbuh tunas. Kemudian presentasi tumbuh akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tunggal pemberian perlakuan NaA berpengaruh nyata terhadap presentasi tumbuh akar eksplan pucuk tomat. Kemudian jumlah eksplan yang membentuk kalus. Rata jumlah eksplan yang membentuk kalus dengan konsentrasi BAP dan NaA terlihat bahwa BONO, BONI, BON2, BINO, BINI, B2NO, dan B3NO tidak ada bentuk kalus. Ini diduga karena pemberian BAP dan NaA konsentrasinya selalu berbeda-beda. Dan ada yang tanpa menggunakan CPT. Sekarang kesimpulan hasil penelitian tersebut itu yang pertama, pemberian BAP dan NaA berpengaruh terhadap parameter tinggi tunas dengan perlakuan terbaik BINO yaitu 6,16. Kemudian yang kedua, secara tunggal BAP berpengaruh nyata terhadap parameter umur muncul tunas dan presentasi tumbuh tunas dengan perlakuan terbaik B2 atau 2 ppm. Tinggi tunas dengan perlakuan terbaik BO 0 ppm, jumlah tunas dengan perlakuan terbaik B3 atau 3 ppm. Sedangkan yang terakhir, secara tunggal NaA berpengaruh nyata terhadap parameter umur muncul tunas dan tinggi tunas dengan perlakuan terbaik NO atau 0 ppm dan presentasi tumbuh akar dengan perlakuan terbaik N3 atau 1 ppm. Kemudian di sini saya menjelaskan lagi nih proses permohonan izin. Proses permohonan izin pemasukan sumber daya genetik tanaman tomat untuk penelitian. Sini ada ininya diagram alurnya bisa dilihat. Di sini dari pemohon ke PP, kemudian ke bidang litbang pertanian, kemudian ke tim evaluasi SDG tanaman, kemudian balik lagi ke badan litbang pertanian. Setelah itu datang surat keputusan Kementerian Pertanian, serahkan lagi kepada PP, kemudian ke pemohon. Di sini juga dijelaskan ada keterangannya, biar lebih pahamnya nih. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian. Kemudian setelah itu
Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menerima dan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu 3 hari. 3 hari sejalan permohonan terima dalam waktu 3 hari. Kemudian setelah itu dari Badan Litbang melakukan evaluasi semua kelengkapan persyaratan administrasi, data-data dan teknik. Nah, kemudian setelah itu adanya rekomendasi dari tim evaluasi sumber daya genetik, kemudian disampaikan kepada Badan Litbang Pertanian. Izin pemasukan atau pengeluaran SDG atau sumber daya genetik tanaman ini diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari sejak diterima oleh Badan Litbang. Kemudian, keputusan Menteri Pertanian tentang izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman disampaikan kepada PPP untuk penomoran. Setelah itu, penyampaian keputusan Kementerian Pertanian tentang izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman kepada pemohon. Nih, kalau ini tata cara permohonan pengujian tanaman tanaman di FUT atau LUT. Hampir sama ya alurnya mah. Bisa dilihat pemohon satu masuk Kementerian Pertanian, kemudian kepala Badan Litbang, dari sini 4 hari, 7 hari ini masuk lagi ke sini 14 hari, masuk lagi ke sini 13 hari ke kepala Badan Litbang Pertanian. Sebelum ke sini KKH PGR itu masuk dulu ke TTKH PGR selama 30 hari, kemudian balik lagi ke KKH PGR, kemudian ke Kepala Badan Litbang Pertanian, kemudian ke Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, kemudian ke pemohon. Ini juga ada ya untuk penjelasannya. Apabila kurang jelas tadi bisa dibaca. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kemudian Kepala Balai Litbang Pertanian dalam waktu 7 hari sejak menerima permohonan pengujian tanaman PGR di FUT atau di LUT menyerahkan permohonan kepada KKH PRG. Setelah itu dievaluasi substansi permohonan penguji tanaman PGR. Jangka waktu pemeriksaan dokumen permohonan pengujian oleh KKH PGR itu paling lama 14 hari atau 2 minggu. Cukup lama ya kalau ini mah. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi informasi atau data permohonan pengujian tanaman. Jangka waktu evaluasi ini selama 30 hari atau 1 bulan. Kemudian setelah itu KKHPG PRG menyampaikan rekomendasi keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian tanaman PRG di LUT pada Menteri Pertanian. Selama itu pertanian paling lambat itu 30 hari, sama 1 bulan, sejak diterima hasil evaluasi dari TTKH PRG. Kemudian terakhir Kementerian Pertanian, Kepala Balai Litbang Pertanian dalam waktu 14 hari sudah memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian kepada pemohon. Di sini 14 hari. Sudah, itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin eh, tidak bisa optimal ya, masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.